Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Nida Hopia, Lisnawati, dan Ramis Alfanisi. Kami di sini akan membahas mengenai analisis pesan moral dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator, karya Roald Dahl. Latar belakang. Karya sastra selain menjadi sarana hiburan, juga menjadi sarana untuk mengajarkan kebaikan. Karya yang baik mengajarkan banyak hal bagi penikmatnya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang dapat diambil dari sebuah karya sastra, salah satunya yaitu pesan moral. Pesan moral menjadi bagian penting dalam sebuah cerita yang menunjukkan bahwa cerita tersebut membawa manfaat bagi pembacanya. Adanya pesan moral yang dekat dengan kehidupan masyarakat juga bisa membuat pembaca lebih mendalami cerita tersebut. Fenomena manusia bersifat tamak banyak terjadi di kehidupan nyata, seperti fenomena kasus Bupati Malang yang tersangka kasus korupsi dan pejabat lainnya dengan kasus yang serupa. Penggambaran sifat tamak juga terdapat dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator, yang digambarkan oleh 3 orang lansia, yaitu Grandpa Justin, Grandma Georgina, dan Grandpa George. Mereka diceritakan saling berebut pil pemendek umur pemberian Mr. Wonka. Mereka tidak hanya mengambil 1 pil saja, tetapi mereka malah mengambil sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan efek sampingnya terlebih dahulu. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas analisis pesan moral dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, bagaimana gambaran pesan moral yang terdapat dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Yang kedua, bagaimana bentuk penyampaian pesan moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan pesan moral yang terdapat dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Yang kedua yaitu mendeskripsikan bentuk penyampaian pesan moral yang digunakan oleh pengarang dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas ilmu dalam studi sastra, terutama tentang pesan moral. 2. Manfaat praktis. Penelitian dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pesan moral pada karya sastra, agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian teori. Nilai moral. Menurut Chaplin, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial, atau menyangkut hukum, atau kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Nurgiantoro menjelaskan, secara umum moral merujuk pada pengertian ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Akhlak budi pekerti, susila. Ajaran tersebut juga tidak terlepas dari persoalan hubungan manusia dengan Tuhan, seperti bersyukur, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan dilakukan dengan berdoa ataupun wujud lain yang menunjukkan adanya hubungan vertikal dengan Tuhan, guna meminta petunjuk dan pertolongan, maupun sebagai wujud syukur. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Permasalahan-permasalahan moral pada umumnya bermuara pada ketidaksepakatan terhadap prinsip-prinsip moral itu sendiri. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Nurgiantoro menyatakan bahwa permasalahan manusia dengan dirinya sendiri terdiri dari berbagai macam jenis dengan tingkat intensitasnya. Jenis permasalahan moral dapat berupa ikhlas, sabar, tanggung jawab, dan lain-lain.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra merupakan pendekatan yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial atau kemasyarakatan, menurut Damono dalam Yatni. Pendekatan sosiologi sastra memiliki 3 unsur pendekatan di dalamnya, yaitu seperti sebagai berikut. Konteks sosial pengarang, sastra sebagai cerminan masyarakat, dan fungsi sastra. Dalam penelitian novel Charlie and the Great Glass Elevator, peneliti menjadikan sosiologi sastra terhadap karya sastra sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan pesan moral yang terkandung dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahap penyediaan data, tahap analisis, dan tahap penyajian hasil analisis data. Penelitian ini menggunakan sumber data dari novel Charlie and the Great Glass Elevator, karya Rodal, yang diterbitkan oleh Naura Book Publishing, diterbitkan pada tahun 1972. Fokus penelitian ini adalah mengenai aspek moral dalam novel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Teknik membaca dilakukan dengan membaca novel Charlie and the Great Glass Elevator. Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua yaitu hubungan manusia dengan diri sendiri, yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan manusia lain, dan yang keempat yaitu bentuk penyampaian pesan moral. Baik, yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam penelitian ini terdapat pesan moral yang berkaitan dengan berdoa kepada Tuhan. Melakukan permohonan atau berdoa kepada Tuhan merupakan salah satu cara berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap orang yang beragama akan selalu berdoa untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Bentuk pesan moral berdoa kepada Tuhan dapat dilihat pada kutipan berikut. Hold your breath. Shoot, Mr. Wonka. Hold your nose. Fasten your seat belts and say your prayers. We're going through the roof. Dal 1972, 52. Pada kutipan di atas, tokoh Mr. Wonka selain menginginkan untuk mengencangkan sabuk pengaman Charlie, ia juga menginginkan untuk berdoa agar mereka selamat mendarat di pabrik coklat. Mr. President, the waiters are screaming and the chambermaids are all hysterical. And the bellboys are banging six and howl. Porters are saying, Lena prays, so what shall we do, Mr. President? Sir, what on earth shall we do? Dal 1972, 44. Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa dalam kondisi apapun, kita harus tetap berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan para penjaga pintu tersebut. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Sabar. Cara Mr. Wonka menghindari keributan yang terjadi antara 3 lanjut usia menunjukkan bahwa ia sedang mencoba tenang dan berusaha sabar. Ia mengetahui bahwa ia benci dengan pertengkaran. Maka dari itu ia mencoba menjauh. He hated it when people got grabby and selfish. Let them fight it out among themselves, he thought, and he walked away. He walked slowly down toward the chocolate waterfall. Mr. Wonka memilih untuk menjauh dari pertengkaran para lanjut usia
karena dia tahu bahwa dia tidak suka dengan pertengkaran. He had hoped the noise of the waterfall would drown the arguing voice of the old grandparents in the bed, but it didn't. Pada kutipan tersebut, Mr. Wongka mencoba menenangkan diri di tepi air terjun, dan ia berharap bahwa semburan air terjun dapat menenggelamkan suara pertengkaran tiga lanjut usia. Tetapi nyatanya, suara pertengkaran itu tetap terdengar, dan Mr. Wongka hanya bisa bersabar sampai pertengkaran itu selesai. Kesabaran tokoh Mr. Wongka juga terlihat dalam kutipan berikut. Madam, said Mr. Wongka, let us do one thing at a time. I forbid you to give her that Beasley Wongka fight, said Miss Bucket. Mr. Wongka berusaha membujuk agar Nyonya Bucket bersedia diberi Wongka fighter untuk mengembalikan usianya. Dear lady, please listen to me. If you have a very severe headache and you need 3 aspirins to cure it, it's no good taking only one at a time and waiting for an hour between each. Pada kutipan di atas, Mr. Wongka dengan sabar membujuk dan memberikan pengarahan kepada Nyonya Bucket bahwa 1 Wongka fighter saja tidak cukup untuk mengembalikan usianya. Maka dari itu ia harus memakan lebih dari 1. Yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Pertama, ada tanggung jawab. Manusia harus menciptakan keseimbangan. Manusia tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia atau lingkungannya. Tanggung jawab merupakan kesadaran diri manusia atas apa yang telah ia perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Rasa tanggung jawab juga dapat dilihat dari kutipan berikut. If you can invent one fight to make people younger, then surely to goodness, you can also invent something else to make people older. Kutipan tersebut menjelaskan bahwa jika Mr. Wongka menciptakan Wongka fight yang bisa membuat orang lebih muda, maka ia juga bisa menciptakan sesuatu untuk membuat orang lain lebih tua. Mr. Wongka bertanggung jawab atas pil Wongka fight yang ia berikan kepada para lanjut usia yang menyebabkan mereka menjadi jauh lebih muda, bahkan Nyonya Georgina menjadi -2 dan berada di Minusland, dengan mencari Nyonya Georgina dan memberinya semprotan untuk membuatnya lebih tua. Mr. Wongka tipped all 14 pills into the glass. The water bubbled and poured drink into while it's fizzing. He sighed, holding the glass up to Grandma Georgina's lip. All in one gulp, she drank it. Dalam kutipan di atas, Mr. Wongka mencoba memberikan 14 pil untuk diminum oleh Nenek Georgina karena umurnya yang terlalu tua akibat dari semprotan yang ia berikan terlalu banyak yang menjadikan usia Nenek Georgina menjadi 350 tahun lebih tua. Mr. Wongka berhasil bertanggung jawab dan mengembalikan umur Nenek Georgina seperti semula, yaitu 80 tahun. Kasih sayang anak kepada orang tua. Kasih sayang dapat mempersatukan antar manusia. Kasih sayang tercipta karena adanya rasa perhatian. Kasih sayang bisa terjadi dan bisa dirasakan oleh siapa saja, seperti kasih sayang antar keluarga, teman, dan lainnya. Oh yes, of course I do. For mother's sake especially. Can you see how sad it is? Demi ibunya, Charlie ingin bergegas menyelamatkan Nenek Georgina dari Minusland dan membawanya kembali ke pabrik coklat. Miss Bucket was sitting on the edge of the big bed, dabbing her eyes with a hanky. My poor old mom, she keeps saying she's -2 and I won't see her again for months and months and months, if ever at all. Rasa kehilangan seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya seperti Miss Bucket yang merasa kehilangan atas ibunya. Ia berpikir bahwa tidak akan melihat ibunya untuk beberapa bulan karena dia berumur -2.
Mothers, no more than for now, Miss Bucket cried out. 6, 3, 2, 1, gracious me. What's happening to her? Where's she gone? Mother, Georgina, where are you? Mr. Wonka, come quickly. Come here, Mr. Wonka. Something frightful happened. Something's gone wrong. My old mother's disappeared. Dalam kutipan di atas, terlihat kekhawatiran seorang anak atas apa yang terjadi pada ibunya. Kekhawatiran Miss Bucket melihat ibunya, Nenek Georgina, menyusut kemudian menghilang entah kemana, membuatnya panik dan kemudian memanggil Mr. Wonka untuk mendapatkan bantuan. I don't like it here at all, Charlie whispered. It gives me thrills. Me too, Mr. Wonka whispered back. But we've got a job to do, Charlie, and we must go through it. Dalam kutipan di atas, perjuangan seorang anak demi menyelamatkan ibunya terlihat pada Charlie dan Mr. Wonka, di mana mereka harus bertahan dan segera menyelamatkan Nenek Georgina dari tempat minus land. Charlie dan Mr. Wonka merasa tidak suka berada di tempat tersebut, namun mereka harus tetap bertahan karena ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan secepatnya. Kasih sayang orang tua kepada anak. Kasih sayang orang tua kepada anaknya terlihat dalam kutipan berikut. Charlie, said Grandpa Joe, rushing forward. Thanks heaven you're back. Charlie hugged him. Then he hugged his mother and his father. Pada kutipan di atas, terlihat bahwa kakek Joe mengkhawatirkan Charlie selama perjalanannya ke Minusland. Kakek Joe mengucap syukur atas kembalinya Charlie dan mereka saling berpelukan, pertanda saling menyayangi satu sama lain. Berikutnya yaitu tidak menuduh orang sembarangan. Menuduh tanpa bukti bukanlah hal yang baik. Menuduh tanpa bukti juga merupakan yang berhubungan dengan Tuhan, apalagi tuduhan tersebut salah. Seperti tuduhan presiden dan para menteri pada kutipan berikut. Not sure, but it's certainly a warm possibility. Mr. President, after all, Mr. Hilton got hotels in just about every country in the world, but he hasn't got one in space. And he must be mother than a maggot. Pada kutipan di atas, Presiden dan para menteri dengan percaya diri menuduh Mr. Hilton sebagai dalang dari semuanya. Mereka mengira Mr. Hilton lah yang mengirimkan para astronot itu. Presiden juga menuduh orang Rusia yang melakukan itu. Di sini terdapat dalam kutipan berikut, War and Peace by Leo Tolstoy, said the President. No, see here. You get up. You get us astronaut of yours of the space hotel of our this instance. Otherwise, I'm afraid we're going to have to show you just where you get off. You get off. Presiden memerintahkan agar para astronot tersebut disingkirkan sekarang juga. Those astronauts are not Russian, Mr. President. You get off. Dengan tegas menyatakan bahwa para astronot tersebut bukanlah berasal dari Rusia. Pada kutipan di atas, Presiden kembali menuduh bahwa astronot tersebut merupakan suruhan orang Rusia. Namun, kembali tuduhannya tidak benar. Berikutnya yaitu sikap tolong-menolong. I'm choking, gasped Grandma Georgina. I can't breathe. Of course you can, said Mr. Wonka. There's no air up here. He thought of swamp crust under the ceiling to bottom marked oxygen. He pressed it, and then you'll be all right now. Bentuk penyampaian pesan moral. Tidak langsung. Roald Dahl, sebagai pengarang novel ini, telah memberikan beberapa pesan moral kepada para pembaca cerita fantasi yang mengisahkan Grandpa George dan Grandma Josephine yang memiliki permasalahan ingin dirinya kembali menjadi usia muda. Dengan mengonsumsi banyak obat, membuat pembaca dengan mudah mengambil pesan moral yang terkandung seperti yang terlihat dalam kutipan ini. You are a little girl. Stop her, somebody. Quick. They are going too far, cried Charlie. They took too much, said Mr. Bucket. Mother shrinking faster than any of them, wailed
Miss Bucket, "Mother, can't you hear me, Mother? Can she stop? My heavens, isn't it quick?" said Mr. Bucket. Kutipan di atas menjelaskan seolah-olah pengarang ini menyampaikan pesannya secara tidak langsung, agar lansia itu tidak memakannya terlalu banyak atau tamak. Baik, setelah pesan moral yang terdapat dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator, yaitu yang pertama, berdoa kepada Tuhan, di mana setiap saat kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, tidak hanya ketika merasakan kesulitan saja, tetapi juga dalam segala situasi. Kemudian yang kedua yaitu sabar, di mana kita harus memiliki rasa sabar ketika menghadapi sesuatu, ketika menjalani ujian. Kemudian berikutnya, dalam novel ini kita belajar mengenai tanggung jawab, rasa bertanggung jawab. Ketika kita diberi amanah, ketika kita diberi tugas, kita harus memiliki rasa tanggung jawab. Dalam artian, kita yang memulai, kita yang harus menyelesaikan. Kemudian, kasih sayang. Kasih sayang dalam artian sesama manusia kita harus saling mengasihi, harus saling menyayangi antara satu sama lain, tidak boleh adanya kekerasan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Kemudian dalam novel ini juga kita belajar mengenai sikap saling menolong. Sikap saling menolong penting untuk kita miliki. Sesama manusia tentunya, sebagai makhluk sosial, tentunya kita tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu pasti kita membutuhkan bantuan orang lain untuk supaya kehidupan kita tetap berjalan. Kemudian berikutnya, tidak boleh tamak. Tamak dalam artian serakah. Serakah dalam artian segala sesuatu harus kita semua miliki. Itu pun memiliki makna tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu. Makanya penting sekali untuk memiliki sifat qanaah atau menerima apa adanya. Dan berikutnya, dalam novel ini juga kita belajar mengenai tidak boleh menuduh orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwa menuduh orang lain itu tidak baik. Nanti jatuhnya suudzon. Gitu. Dan sebetulnya masih banyak yang lain lagi. Pesan-pesan yang terdapat dalam novel Charlie and the Great Glass Elevator. Sekian dari kelompok 8 mengenai presentasi analisis pesan moral Charlie and the Great Glass Elevator. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.